fabrikasi atau fabrication, kemudian falsifikasi atau pemalsuan ya, kemudian plagiat atau plagiarisme. Mari kita lihat satu persatu apa perbedaan antara fabrikasi, falsifikasi, dan plagiat. Fabrikasi adalah mengarang, membuat, atau mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Nah ini seolah melakukan penelitian padahal tidak. Itu yang dimaksud dengan fabrikasi. Olehnya itu, seorang peneliti sangat penting untuk membuat catatan ya, catatan penelitian, biasa juga disebut dengan logbook sebagai bukti tidak melakukan fabrikasi. Kemudian falsifikasi, memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan atau hasil penelitian. Ini falsifikasi meliputi menyampaikan bahan, peralatan, proses penelitian atau hal-hal yang sebenarnya tidak digunakan. Tujuannya adalah untuk penyampaian ini untuk mengesankan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai kualitas yang baik. Nah, seperti di bidang saya di teknologi pertanian, biasanya untuk publish di Q1 itu alat analisisnya harus yang advance ya, misal pakai SEM ya, kemudian pakai particle analyzer. Nah itu, jadi itu falsifikasi, jadi seolah-olah menggunakan alat analisis yang advance padahal tidak, jadi datanya data palsu supaya diterima di Q1. Misalnya data kalau di bidang ekonomi, mungkin kalau di bidang ekonomi alat analisisnya yang dilebih-lebihkan, misal pakai SEM, structural equation model ya, padahal sebenarnya tidak. Itu yang dimaksud dengan falsifikasi, dengan harapan mungkin supaya jurnalnya lebih mudah diterima di jurnal Q1 atau Q2 mungkin. Kemudian yang ketiga, plagiarisme. Nah, ini plagiarisme banyak macamnya nanti. Pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual berupa ide, karya ilmiah ya, tulis, teknologi, seni, atau karya lainnya milik orang, institusi secara keseluruhan atau sebagian oleh seorang institusi tanpa melakukan citasi atau rujukan dengan baik dan benar. Jadi ketika kita menulis manuskrip, kemudian ada kalimatnya orang atau kalimat dalam satu paragraf kita ambil, kemudian kita tidak kutip namanya, seolah-olah itu pendapat kita. Nah, itu yang dimaksud dengan plagiarisme. Nah, jadi selemah-lemahnya iman itu kalau kita mengutip, tapi tetap menulis sumbernya, walaupun tidak diparaphrase. Nah, itu biasanya masih termaafkan kalau begitu. Berarti biasanya kalau saya, oh ini orang mungkin tidak tahu. Yang ideal sebenarnya, selain kita kutip, kita rubah juga susunan kalimatnya tanpa merubah maknanya. Nah, itu yang lebih bagus itu. Dikutip, kemudian kita paraphrase istilahnya, dirubah pola kalimatnya, ya. Tapi tidak mengurangi atau melebihkan maknanya. Memang susah. Nah, ini jenis-jenis plagiat. Ada yang dimaksud dengan cloning ya, menyampaikan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri. Nah, itu tadi tidak mengutip. Kemudian menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi suatu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. Menyalin bagian dari karya orang lain, buku artikel, sumber elektronik tanpa memberikan suatu kutipan, itu juga tadi. Kemudian memberikan informasi dan data yang tidak benar dengan sengaja. Hal ini bertolak belakang dengan esensi tujuan publikasi. Persekongkolan, memberikan atau mengambil hak kepenulisan authorship kepada dari orang lain walaupun dengan sukarela, termasuk dalam kategori ini adalah pembelian, peminjaman hasil pekerjaan, dan mengirimkan sebagai karya sendiri. Nah, jadi biasanya di kampus ya, misal ada dosen yang sudah mau pensiun nih, ya, sudah mau pensiun, kemudian harus profesor, kalau tidak profesor akan pensiun. Nah, kemudian kebetulan saya sebagai junior di tempat saya punya penelitian yang sudah siap dipublikasi. Saya kasih publikasi saya, bilang ini Pak, nanti Bapak penulis pertama. Nah, itu tidak bisa itu namanya persengkokolan. Itu juga termasuk dari jenis plagiat. Kemudian duplikasi, ya, publikasi sebelumnya atau self autoplagiarisme, karya ilmiah yang sudah dipublish sebelumnya, kemudian dipublish lagi di tempat lain
mungkin merubah judul saja sedikit, tapi secara substansi tidak berubah, itu juga dimaksud dengan duplikasi atau self plagiarisme. Walaupun sebenarnya itu juga hasil penelitian kita itu tidak bisa. Ini ada beberapa kasus ya yang bermasalah gara-gara plagiat. Ini dokter lulusan ITB terjerat kasus plagiat. Jadi ini kalau tidak salah dia kedapatan artikelnya yang dipresentasikan di IE Explorer. Ini plagiat dalam paper tersebut berjudul 3D Topological Relation for 3D Spatial Analysis. Ini ada juga data ya, data lama sih 2014 sebanyak 808 kasus plagiarisme. Ini banyak kasus. Di UGM juga sudah pernah terjadi. Dr. Ipong S. Harsa disertasinya yang diterbitkan menjadi buku berjurutan dari radikalisme petani masa Orba, kasus sengketa tanah Jonggoang. Pada pertengahan 99 ternyata menjiplak karya peneliti DIPI bernama Muhammad Muhasin. Kemudian 8 Februari 2010 Prof. Anas Agung, ini di jurnal internasional ini. Kemudian April 2010 itu tadi yang di slide awal, ini melakukan plagiarisme makalahnya berjudul 3D terbukti menjiplak judul. Dia peneliti Rusia yang dia jiplak ini. Jadi dia rubah saja sedikit judulnya. Di sini 3D Topological Relation for 3D Spatial Analysis. Kemudian dia ini judul aslinya on 3D. Jadi judulnya saja dia rubah sedikit. Kemudian Agustus 2011 Kemendikbud menyatakan guru besar UNDRI Profesor Dr. Isdun Ishak terbukti melakukan plagiarisme dalam membuat buku berjudul Sejarah Maritim. Buku dimaksud merupakan diplakan dari buku Budaya Bahari karya Maijen Joko Pramono pada tahun 2005. Kemudian tahun 2012 UPI Bandung ya. Nah, kemudian bagi dosen, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang dosen, menurut aturan tahun 2016 setiap karya ilmiah yang ingin dijadikan sebagai jurnal ya, syarat untuk jenjang lektor kepala dan guru besar diwajibkan menggunakan aplikasi ya. Ini perlu diketahui bahwa jadi ya itu bagusnya kalau kalau sudah publish baru mau diturnitin, itu biasanya terlambat. Beda ceritanya kalau baru mau disubmit sudah diturnitin, itu insya Allah akan aman. Ini biasanya banyak yang jatuh di sini karena nanti publish baru dia cek similarity-nya. Nah, itu biasanya kalau di atas 20% biasanya dipermasalahkan di Jakarta. Nah, ini keharusan POPAK Dikti 2019, karya ilmiah yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik mencakup karya ilmiah pada jurnal internasional dan internasional bermutasi wajib dilakukan uji kemiripan. Misalnya iTenticket dan Turnitin. Kalau tadi Unhas pakai Turnitin. Kemudian poin yang lain di POPAK Dikti 2019 ini, bila hasil uji kemiripan melebihi 25% ya terhadap satu dokumen primary source tidak termasuk dapus kemiripan kalimat yang kurang 3%, maka PDP secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi. Nah, ini jadi ada 2 poin penting di sini. Total 25%, kemudian in the spot tidak boleh lebih dari 3%. Nah, ini. Jadi ini total 11% berarti aman. Kemudian on the spot ini titik-titik. Jadi biar di sini 11%, kalau on the spotnya ada yang di atas 3% di sini, itu juga biasanya dipermasalahkan di pusat. Nah, jadi kalau mau aman di sini on the spot tidak ada yang di atas 3%, kemudian in total maksimal 25%. Insya Allah itu aman di Jakarta. Ini saya kira biasa saja. Kemudian kenapa plagiarisme ini
cukup penting ya, khususnya kita dosen di Unhas ini karena terkait dengan integritas tentu saja, kemudian terkait dengan pangkat, ya reward, submit jurnal. Jadi banyak sekali keperluannya ya, untuk pangkat. Kalau kita mau klaim reward di universitas juga diminta itu, kemudian untuk submit jurnal. Nah, hanya saja data yang ada di kami ya, data yang ada di kami ternyata sebaran penggunaan Turnitin berdasarkan keperluan itu lebih banyak untuk PAK. Yang ideal kan yang sebenarnya ini submit jurnal internasional dan submit jurnal nasional. Seharusnya ini yang banyak. Nah, kalau itu tadi yang saya bilang di awal, kalau sudah publish baru dicek Turnitinnya, nah itu biasanya bermasalah. Nah, tapi ya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ini sebenarnya data lama ini, saya belum analisa lagi data yang baru. Tapi saya masih, kalau sekilas masih lebih banyak untuk penggunaan PAK. Ya, kita berharap ke depannya penggunaan Turnitin yang kita bayar mahal di Unhas ini seharusnya lebih banyak di sini penggunaannya, submit jurnal internasional dan submit jurnal nasional. Nah, tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa betapa mengerikannya tentang plagiarisme ini, sudah banyak kasus ya. Terakhir ini kalau tidak salah kasus Rektor USU ya, Rektor baru USU itu selalu dipermasalahkan. Beliau juga diidentifikasi, disinyalir melakukan tindak plagiat ya. Saya tidak tahu bagaimana kasus terakhirnya itu. Nah, kemudian apa solusinya? Apa solusinya? Solusinya ada beberapa ya. Yang pertama, kita melakukan teknik paraphrase. Nah, teknik paraphrase itu tadi, jadi kita tulis ulang kalimatnya orang dengan gaya bahasa yang berbeda tanpa mengurangi makna. Nah, bagaimana? Ya, ini tipsnya, baca dan baca lagi, bacaan asli hingga Anda mengerti. Yang kedua, ganti sebanyak mungkin kata dari bacaan asli dengan sinonim yang cocok. Misal, akuntansi adalah, nah, saya ganti akuntansi ialah, nah itu. Jadi adalah diganti ialah, bisa juga diganti ya itu, nah itu. Kemudian yang ketiga, ganti bentuk tata bahasa. Nah, ini sering saya praktekkan. Yang kalau kalimat aslinya pasif, kita rubah jadi kalimat aktif. Atau sebaliknya, kalau kalimat aslinya aktif, kita rubah jadi kalimat pasif. Kemudian, jangan pernah menggunakan kata-kata yang sama dengan kata-kata pada bacaan asli, kecuali kata-kata yang tidak ada sinonimnya. Misalnya unsur kimia, ya misal oksigen, karbon dioksida, itu tidak bisa diganti tuh. Tapi kalau bacaan aslinya pakai itu tadi adalah, ialah, yaitu, itu masih bisa diganti. Kemudian jangan buat urutan cerita yang sama dengan bacaan asli. Kemudian kelompok gabungkan susulan ide-ide dari bacaan asli tanpa mengubah makna. Nah, jadi begini pengalaman saya selama ini kalau menulis khususnya di introduction dan pembahasan itu memang kalau kita membaca jurnal aslinya itu kita terpancing, kita selalu terpancing mengikuti pola kalimatnya karena pasti sudah sangat bagus, apalagi kalau jurnal-jurnal bereputasi. Karena itu pasti kemungkinan besar sudah melewati proses proofreading berkali-kali tuh dari lembaga profesional. Nah, kalau yang saya lakukan biasanya saya tulis saja, misal menurut ini hal ini sejalan dengan pendapat Amir Ilyas bahwa ini. Saya tulis saja dulu dalam bahasa Inggris. Saya tulis saja semua, tapi saya highlight. Nah, nanti kalau bangun tidur kan biasanya pikiran kita segar ya. Segar. Nah, itu baru saya paraphrase, saya rubah. Jadi tidak apa-apa ditulis dulu aslinya, tapi di highlight. Nanti kalau ada waktu lowong, nah itu baru di paraphrase. Ya, kalau itu yang biasa saya lakukan saya. Tapi kalau yang bagus bahasa Inggrisnya, yang sudah terbiasa, bisa langsung paraphrase ya. Nah, ada juga cara yang bagus, tulis dulu bahasa Indonesia. Umpama jurnal yang kita mau kutip itu berbahasa Inggris, tulis dalam bahasa Indonesia, kemudian kita translate ulang. Nah, itu juga pasti kalau diuji similarity-nya itu pasti rendah itu. Itu solusi pertama ya, kita melakukan paraphrase untuk meminimalkan tadi itu tindak plagiat. Nah, kemudian solusi yang lain adalah kita langsung kirim manuskrip kita ke lembaga profesional. Nah, ini cara instan ini.
Ada beberapa situs penyedia ya, lembaga profesional yang saya tahu seperti ini, Native Proofreading, kemudian AJE ada juga itu, American Journal Editor, itu cukup bagus. Enago, tadi di slide juga ada Enago. Nah, tapi itu yang kita masukkan harus berbahasa Inggris, sudah berbahasa Inggris. Jadi dia tinggal improve. Nah, tapi kalau naskah kita berbahasa Indonesia, ada juga lembaga profesional di Indonesia yang apa namanya, menerima naskah bahasa Indonesia jadi dia translate, kemudian dia proofread. Nah, ini contohnya, ini klinikjurnal.com. Klinikjurnal.com bisa dicoba nanti. Ada juga goodlingua.com. Nah, itu bisa juga. Jadi masuk bahasa Indonesia, kemudian keluar bahasa Inggris plus proofread. Ya, itu. Nah, ini kalau ini Skype plus editing.com, ini asing ini, jadi harus draft bahasa Inggris yang masuk. Ini juga manuskripedit.com harus juga draft manuskrip yang masuk. Ini solusi kedua ini. Kemudian solusi yang ketiga, menggunakan aplikasi. Nah, ini akan kita diskusikan lebih detail ya. Menggunakan aplikasi. Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Bisa MS Word, bisa Grammarly, bisa Plagiarism Checker, Turnitin, Quillbot, dan Spinner. Nah, yang pertama, optimalisasi MS Word. Jadi sebenarnya di MS Word itu sudah dilengkapi fasilitas cek grammar ya, cek grammar. Tapi mungkin ada yang belum aktif, ada yang sudah aktif. Jadi kayak gini. Nah, ini kalau ada tulisan merah-merah begini, nah berarti sudah aktif itu fasilitas grammarnya. Paham? Nah, kalau ada merah-merah begini berarti disinyalir salah. Jadi MS Word memperingati kita ada kesalahan. Nah, jadi bagaimana cara merubahnya? Ini klik kanan saja. Nah, kemudian autocorrect. Nah, ini kita dikasih beberapa rekomendasi. Nah, ternyata lebih unlock ya, double X ternyata. Nah, ini. Jadi kalau sudah tidak ada garis-garisnya berarti insya Allah sudah aman. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau tidak aktif? Jadi ini diaktifkan kalau kita menulis teks dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia jangan diaktifkan karena mengganggu sekali ini garis bawah ini yang merah ini. Nah, ini bisa kalau di MS Word 2010 ini masuk di option ya, masuk di file, kemudian option, kemudian pilih advance ya. Oh, sorry, proofing ini proofing. Ya, saya ulang, file, kemudian option, kemudian proofing. Nah, kemudian ini dicentang semua ini. When correcting spelling grammar in Word, centang semua ini. Nah, tapi kalau kita menulis makalah atau naskah yang berbahasa Indonesia, tidak usah dicentang supaya garis bawahnya hilang. Nah, coba ini, saya tidak centang, otomatis nanti garis bawah yang merah ini hilang. Nah, ini. Nah, tapi kalau kita menulis dalam bahasa Inggris, harus diaktifkan itu. Harus diaktifkan supaya langsung di garis bawah merah kalau ada yang menurut MS Word bermasalah. Nah, ini. Proofing, kemudian centangin. Oke. Bisa ya? Halo? Iya, Pak. Iya, bisa, Pak. Ya, lanjut. Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan.